Hai, apa kabar semuanya? Dan selalu excited dan senang kita bisa berjumpa dalam komunitas Yes Kita Bisa. Di mana kita punya keyakinan bahwa waktu kita lakukan yang terbaik, konsisten, disiplin, tekun, dan andalkan Tuhan, pasti tidak ada yang mustahil. Dan kita mau sama-sama belajar, sebelum itu kita berdoa. Bapa, kami berdoa, Tuhan berikan hikmat kepada kami, berikan pencerahan, supaya kami boleh menerima setiap pelajaran-pelajaran yang baik yang dapat mengubah kami menjadi pribadi yang lebih baik, bukan sempurna, dan kami bisa menjadi berkat bagi banyak orang. In Jesus' name we pray. Amen. Nah, pada hari ini kita akan menyelesaikan yaitu rangkaian khotbah berseri yang sudah disampaikan hampir 3 bulan dan dengan tema A Productive Life. But Pastor mau cerita bahwa hari ini sebelum khotbah I met my good friends yang namanya Jansen. Saya itu sangat terinspirasi sekali sama beliau dengan apa yang dia lakukan dan kontribusinya buat negara ini, di mana beliau dipercayakan oleh pemerintah Indonesia untuk bisa mencetak 2 juta fitness trainer sampai tahun 2045, di mana hatinya untuk benar-benar supaya masyarakat Indonesia ini bisa menyadari pentingnya untuk sehat, bugar dalam segala usia, dalam segala kondisi dan situasi, bahkan orang-orang yang elderly people yang udah umur 60, 70, 80, orang-orang yang punya penyakit tertentu, obesitas, penyakit segala macam, di mana beliau juga kerjasama dengan para dokter untuk bisa melakukan yang terbaik supaya setiap kita bisa hidup sehat, fit, bugar. Dan apa yang saya ketahui adalah tadi dia cerita bahwa sebenarnya kakeknya mereka adalah keluarga yang sangat sulit. Kakeknya adalah tukang becak ya di Banjarmasin, dan kemudian papahnya dan mamanya adalah pekerja keras, di mana juga bekerja untuk supaya anak-anaknya bisa berhasil dan sukses di kemudian hari. Tapi karena 1-2 hal, waktu dia kelas 3 SMP, dia harus dikirim ke Surabaya untuk sekolah di sana. Ya, pada saat waktu dia dikirim ke Surabaya mulai umur 15 tahun, papahnya juga karena lifestyle, kehidupan di mana tidak mengkonsumsi makan yang baik, lifestyle yang sehat, sehingga mulai terjadi sakit penyakit, dan akhirnya waktu mau lulusan SMA, papahnya meninggal dunia dan dia harus balik ke Banjarmasin untuk memperbantukan ibunya dan segala sesuatunya. Dan dia harus memulai segala sesuatunya dari nol. Benar-benar bekerja keras untuk bisa meraih impian-impian. Dan ceritanya panjang, but basically kita bisa melihat saat ini di usia yang ke-40 something, dia bisa benar-benar produktif dan hidupnya benar-benar bisa membawa dampak yang luar biasa buat Indonesia dan juga di kemudian hari. Nah, hari ini saya mau supaya kita ini semua terinspirasi bahwa kita harus juga memiliki kehidupan yang produktif. Karena itu tema hari ini untuk sebagai penutup khotbah berseri Buah Roh adalah A Productive Life. Dan kita telah belajar selama beberapa minggu dan beberapa bulan terakhir mengenai love, mengenai joy, mengenai peace, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Dan kita telah belajar semua ini. Dan itu sesuatu yang menarik. Kalau saudara sempat miss pelajaran-pelajaran ini, saudara bisa lihat di YouTube Yes Kita Bisa. Dan hari ini kita lihat lagi dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Karena di situ dikatakan bahwa buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Nah, ini yang penting karena kita udah bahas semuanya. Ada sesuatu yang mungkin saudara nggak pernah
pelajari atau nggak pernah renungkan di bagian akhir. Di situ dikatakan tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Tidak ada hukum yang menentang akan hal-hal itu. Bisakah saudara bisa bayangkan bahwa tidak ada hukum? Kalau tidak ada hukum itu biasanya konotasinya adalah sesuatu yang negatif. Karena negara itu perlu hukum. Segala sesuatu hukum itu membawa hal yang baik. Sehingga semuanya tertata rapi, tertib. Bayangkan kalau tidak ada hukum. Tapi firman Tuhan berkata tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Kalau saya tinggal di Jakarta. Di Jakarta ada satu jalanan yang panjang yaitu Sudirman sama Tamrin. Bisakah saudara bayangkan kalau di sepanjang jalan ini tidak ada hukum, tidak ada ketertiban, orang boleh melakukan apa saja, melanggar apa saja, mengemudi semau-maunya saja. Ini bukan hanya membahayakan banyak orang, tapi akan membuat kekeosan, membuat ketidaktertiban, dan ini sangat luar biasa akan terjadi kehebohan di mana tidak ada hukum. Tapi firman Tuhan berkata demikian. Tidak ada hukum untuk apa? Yaitu yang bertentangan dengan against love, against joy. Tidak ada hukum yang melawan cinta, kegembiraan, melawan kedamaian, kesabaran, kebaikan. Semua yang kita pelajari selama ini. Tidak ada hukum yang melanggar atau melawan ini semua. Tidak ada batasan, tidak ada pengekangan. Artinya saudara bisa melakukan semaksimal mungkin untuk bisa mengasihi sesama, bersukacita, damai sejahtera yang melimpah, sabar. Ini gak ada hukumnya. Untuk semakin sabar ya semakin bagus. Semakin saudara melakukan ini, semakin setia, semakin ramah, semakin bisa melakukan pengendalian diri. Ini loh maksudnya. Tuhan bilang gak ada hukum yang membatasi untuk kita melakukan hal-hal ini. Karena hal-hal ini semua adalah hal-hal yang baik yang dapat kita lakukan dalam kehidupan kita. Firman Tuhan berkata dalam 1 Korintus 10 ayat 23. Demikian bahasa Indonesianya. Kata orang, kita boleh berbuat apa saja yang kita mau. Tetapi tidak semua yang kita mau itu berguna. Kita boleh berbuat apa saja yang kita mau, tetapi tidak semua yang kita mau itu membangun kehidupan kita. Jadi kita boleh melakukan apa saja, tapi tidak semua yang kita mau lakukan itu berguna dan baik buat hidup kita. Jadi kalau saudara mau untuk bisa bertumbuh, untuk bisa be fruitful, Tuhan mengajarkan kepada kita untuk melakukan semua buah roh yang telah kita pelajari selama ini. Dan Tuhan mau saudara semua ini kita menjadi orang-orang yang produktif. God wants us to have a productive life. Seperti pembukaan tadi cerita teman saya di mana hidupnya bisa maksimal dan bahkan dia masih punya impian yang besar. Dia baru buka satu pusat kebugaran berpusat di Bali yang berfokus untuk menangani orang-orang yang elderly people, orang-orang yang sudah di usia 60 ke atas, orang-orang yang punya keterbatasan dengan brand bernama Fitologi. Dan apa yang mau dia lakukan, kontribusinya. Banyak hal yang dia ingin lakukan, bergandengan tangan dengan komunitas-komunitas yang lain, dengan pemerintah. Itu kan menandakan hidupnya itu benar-benar bermanfaat dan produktif. Coba apa yang firman Tuhan katakan di dalam Yohanes 15 ayat 8. Firman Tuhan berkata demikian, Bapakku akan dimuliakan dengan hal ini. Artinya Tuhan akan disenangkan dengan apa? Jika kamu berbuah banyak, dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Dikatakan that you bear much fruit.
Waktu Anda berbuah banyak, artinya berbuah banyak tuh produktif. Baru Anda dikatakan tuh murid-murid Yesus. Wow. Jadi jangan saudara berpikir bahwa ya hidup saya seperti gini-gini aja, Pastor Ed. Jesus wants us to be productive. Tuhan mau kita menjadi produktif. Dan bukti kita menjadi orang yang produktif adalah waktu kita bisa berbuah banyak, kita bisa menghasilkan dan membawa dampak kepada orang lain. Nah pertanyaannya bagaimana sih Pastor Ed saya bisa hidup produktif? Bagaimana saya bisa bertumbuh secara rohani? Dan saya merasa ada beberapa hal, I think there are several things, ada beberapa hal yang saudara bisa lakukan untuk Anda dapat hidup lebih baik, lebih fruitful atau produktif. Nah kita coba ambil analogi sebuah pohon, saudara. Nah ini yang kita akan pelajari bersama-sama. Apa yang saudara bisa lakukan untuk saudara bisa produktif? Ya analogi pohon ini sangat mudah untuk kita bisa pahami. Dan kita akan belajar benar-benar satu persatu menjadi penutup khotbah berseri buah roh. Oke, yang pertama, saudara harus membangun fondasi yang kokoh. So if you want to be fruitful, kalau saudara mau berbuah di dalam kehidupan saudara, you must develop a strong root system. Saudara harus membangun yaitu akar yang kuat, saudara. Melebar ke kanan ke kiri dan juga kuat ke dalam. Kalau saudara mau membangun kehidupan yang kokoh. Karena Tuhan berkata bahwa tanpa akar tidak akan ada buah. Ini firman Tuhan berkata, God says, without roots, tanpa akar tidak akan ada buah. Yeremia 17 ayat 7 sampai 8. Yuk kita baca ayat ini secara lengkap ya bersama-sama, dikatakan demikian. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya di tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering. Dan dikatakan juga, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Kalau saudara mau bertumbuh, mau menjadi orang yang produktif, pertama-tama kita butuh akar. We need the root. Kita butuh akar. Sehingga pada saat-saat masa-masa yang sulit saudara harus hadapi, harus jalankan. Saudara harus menghadapi teriknya matahari. Saudara harus menghadapi yang namanya kekeringan. Akar ini dibutuhkan karena akar ini yang memberikan nutrisi kepada pohon, saudara. Ini akar yang tidak terlihat. Karena itu saudara harus membangun fondasi yang kokoh. Jadi seluruh apa yang saudara lihat di atas permukaan, pohon yang indah dengan segala buah-buahnya, itu ditentukan dari fondasi akar yang tidak terlihat. Nah kadang-kadang kita bangun di sininya mau supaya orang yang terlihatnya bagus, tapi akarnya tidak. Karena itu poin yang pertama untuk mengakhiri khotbah berseri buah roh. Yang saudara harus bangun ya fondasi yang kokoh. Pernahkah saudara merasakan panasnya, teriknya matahari? Tekanan hidup saudara yang luar biasa, datang silih berganti. Masalah datang menggulung seperti badai. Dan saat itulah kita membutuhkan akar yang kuat. Apa yang membuat? What builds those strong roots? Apa yang bisa membangun untuk kita bisa memiliki akar yang kuat? Yang paling utama adalah yang kita bisa bangun adalah keyakinan dan kepercayaan kita kepada Tuhan. Saudara mungkin bertanya maksudnya apa sih percaya kepada Tuhan? Ya kita punya iman, our faith, our belief.
trust kita kepada Tuhan, itu yang membangun kekuatan kita kepada Tuhan. Apa sih yang bisa membangun kepercayaan kita kepada Tuhan? Yang bisa membangun kepercayaan kita kepada Tuhan ya our faith, iman kita, keyakinan kita. Inilah yang bisa membantu mengembangkan akar yang kuat. Yohanes 14 ayat 1, di situ dikatakan, janganlah gelisah hatimu. Lihat, ini penting. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Nah, pertanyaannya, do you really trust God? Saudara percaya Tuhan tidak? Do you really believe in Jesus? Dengan percaya kepada Tuhan, percaya kepada Jesus, itu yang membantu kita membangun fondasi akar yang kokoh. Kita membutuhkan fondasi yang kokoh itu. Kenapa? Karena fondasi yang kokoh ini yang memberikan kita kekuatan pada saat waktu ada angin panas, waktu ada badai, pohon itu rasanya mau tumbang, hidup kita tuh rasanya udah nggak sanggup lagi untuk kita berdiri kokoh, tetapi karena fondasinya kuat, akarnya kuat, akar kita yaitu keyakinan, pengharapan kita ada di dalam Tuhan. Ini yang membuat kita ini nggak gampang roboh, saudara, yang menjadi solid. Apa yang menjadi keyakinan saudara waktu masalah itu datang? Apakah kepercayaan saudara dengan Tuhan? Apakah janji-janji Tuhan kepada saudara melalui firman Tuhan? Ayat firman Tuhan meneguhkan kepada kita dalam Mazmur 1 ayat 1-3 dikatakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti apa? Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, yang tidak layu daunnya, dan apa saja yang dia perbuatnya berhasil. Wow. Trusting in God. Percaya Tuhan, belajar firman Tuhan, learning God's word. Itu akan menolong kita untuk bisa membangun, yaitu fondasi akar yang kuat. Semua bisa bertahan dalam masa kekeringan kalau cuma 1 hari, 2 hari. Tapi waktu saudara harus mengalami masalah yang berkepanjangan 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Musim panas, kekeringan. Kalau saudara gak punya akar yang kuat, gak punya fondasi yang kuat in Jesus, saudara akan rubuh, saudara. Gak usah 5 tahun. 1 bulan juga saudara udah mengangkat bendera putih, tanda menyerah. Kolose 2 ayat 6-7 dikatakan, ayat 7 dikatakan, hendaklah kamu berakar di dalam Dia yang dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Apa yang kita bisa pelajari waktu kita sudah menerima Yesus Kristus? Hendaklah hidup kita tetap di dalam Kristus, dan dikatakan bukan hanya dalam Kristus tapi berakar in Jesus dan dibangun di atas Dia, supaya kita bisa tambah teguh dan beriman. Artinya spend time daily talking to Jesus. Luangkan waktu saudara untuk berbincang-bincang dengan Tuhan, merenungkan, meditasi, menghafalkan ayat firman Tuhan, mentaati firman Tuhan. Itulah cara Anda bisa mengembangkan, yaitu akar spiritual yang kuat, dan itu akan masuk ke dalam lubuk hati yang terdalam, so we can be strong spiritually. Jadi yang pertama, saudara, yaitu membangun fondasi yang kokoh. Yang kedua, mengatasi masalah-masalah kehidupan. Untuk saudara bisa produktif, saudara harus bisa mengatasi masalah-masalah kehidupan. Mengatasi masalah-masalah kehidupan artinya apa sih, saudara?
Untuk become produktif, saudara harus mengeliminasi. Menghilangkan ya hampir nggak mungkin juga, tapi saya bisa berkatakan coba mengatasi lah. Syukur-syukur bisa saudara atasi semua. Karena setiap masalah yang kita hadapi, kita akan hadapi yang namanya ya serangga, macam-macam ini yang mengganggu pertumbuhan kita. Dan terutama yaitu rumput liar, gulma. Ini rumput-rumput liar ini yang bisa merusak tanaman yang ada, yang kita tanam. Penyakit, diseases, terus kemudian soil, yaitu permukaan tanah yang tidak gembur, yang membuat apa yang kita tanam itu akan bukan bertumbuh subur, tapi akan bertumbuh kering dan mati. Kenapa? Tanahnya nggak gembur, saudara. Tanahnya kering. Susah, apapun yang saudara tabur benih juga nggak akan bisa bertumbuh seperti apa yang saudara inginkan. Firman Tuhan berkata demikian dalam Lukas 8 ayat 5 sampai 8 ada satu perumpamaan. Dengan cepat saya mau bacakan kepada saudara. Ada seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih jatuh di pinggir jalan, diinjak orang, dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Yang kedua, sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu. Jadi tadi ada di pinggir jalan, kedua tanah yang batu-batu. Dan ia bertumbuh menjadi kering karena tidak mendapat air, kayak tadi tanah yang berbatu-batu. Sebagian lagi jatuh di tanah yang semak berduri. Dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpit sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik. Dan setelah itu tumbuh berbuah 100 kali lipat. Ada 4 macam. Tumbuh di pinggir jalan, tumbuh di tanah yang berbatu-batu, tumbuh juga di semak berduri, dan yang paling bagus saya tumbuh di tanah yang baik. Kita harus lakukan yang terbaik untuk mengeliminasi setiap masalah yang kita hadapi. Dan ini dibutuhkan apa ya? Kerja keras. Nggak ada sesuatu yang mudah untuk saudara bisa atasi supaya saudara bisa bertumbuh. Coba singkirkan setiap masalah-masalah yang coba menghalangi dalam hidup saudara. Nanti saya kasih contoh analogi yang menarik, saudara. Saya mau tanya sama saudara, kira-kira saudara, masalah-masalah rumput liar atau apa ya bahasa bagusnya apa tuh, gulam atau apa tuh yang ada di Indonesia itu ada berapa macam sih? Ini hal-hal yang bisa merusak pertumbuhan yaitu tanaman di pertanian. Ternyata ada 50.000 macam weeds atau bukan tanah liar, rumput-rumput liar. Bahkan pada saat waktu itu juga saya minta waktu itu untuk Mas Salimun untuk bisa menggemburkan tanah dan membersihkan, yaitu ada satu pohon Kamboja yang di kanan kirinya kita mau tanamkan rumput. Dan waktu rumput ditanamkan, tiba-tiba gak berapa lama kemudian ada aja rumput-rumput liar yang tumbuh, saudara. Ini menarik, saudara. Sangat menarik sekali. Saya mau tanya sama saudara, apakah saya bilang sama Mas Salimun atau siapapun juga untuk memelihara rumput liar yang tumbuh itu? Apakah kita kasih pupuk rumput liar yang tumbuh tersebut? Tidak. Apa yang saudara lakukan untuk rumput liar itu bisa bertumbuh? Saya mau tanya, saudara bisa bayangkan, bisa kira-kira jawab nggak? Jawabannya tidak. Kita nggak lakukan apa-apa. Loh, kok bisa tumbuh? Iya, kita nggak lakukan apa-apa, dia tumbuh sendiri. Tanpa kita harus kasih air, pupuk. Tetapi kalau sudah mau tanam tomat, saudara harus benar-benar pelihara dengan baik supaya tomat ini bisa berbuah tomat, dan buahnya itu juga dipelihara dengan baik supaya tidak dimakan serangga. Tetapi kalau rumput liar ini saudara nggak usah pupuki, saudara nggak usah sirami, rumput liar itu
serangga itu bisa ada tanpa saudara harus pelihara. Tapi kalau buah yang baik, saudara harus jaga, harus pupuk, harus sirami, harus jaga, harus lindungi. Kenapa? Dalam masa pertumbuhan, kalau kita menjadi produktif, mau melihat hasil tanaman, hasil buah-buahan yang kita tanam, saudara harus kerja keras, yaitu menghalangi bugs, menghalangi serangga-serangga, menyingkirkan semua, menggemburkan tanah. Ini saudara harus lakukan semuanya, supaya tanah yang buruk bisa menjadi tanah yang baik, karena banyak masalah di sana. Dan tantangan kita untuk berkebun, saudara, kalau saudara tahu orang yang berkebun, nggak itu tumbuh sendiri. Belum lagi serangga-serangga yang datang yang merusak panen. Banyak masalah kalau saudara tanya petani, orang yang berkebun. Nggak sesuatu yang mudah, it's never easy. Tidak mudah untuk bisa mengatasi masalah-masalah di pertanian, di perkebunan. Tidak, saudara. Untuk supaya masalah ini bisa selesai. Tidak. Sama di dalam hidup. Masalah ini gak akan berhenti. Karena itu saudara, apa yang saudara harus lakukan? Kalau saudara menghindari baca Alkitab, saudara menghindari untuk saudara berdoa, tekun berdoa, saudara menghindari untuk berfellowship dengan sesama anak-anak Tuhan, maka apa yang terjadi? Rumput liar itu akan bertumbuh. Hal-hal yang buruk akan bertumbuh dan menggerogoti saudara secara kerohanian. Wow. Kenapa? Karena kita membiarkan serangga, membiarkan hal-hal yang buruk menggerogoti pertumbuhan kita. Karena kita tidak coba mengeliminasi, kita tidak coba menghilangkan atau memusnahkan setiap masalah yang ada. Lukas 9 ayat 52 dikatakan, setiap orang yang siap untuk membajak, ayat 62. Setiap orang yang membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Artinya setiap orang yang siap disebut murid Yesus tadi dikatakan, artinya setiap orang yang mau bertumbuh produktif, karena Yesus bilang yang dibilang murid yang berbuah banyak, tapi terus menoleh ke belakang artinya tidak mau bertumbuh, membiarkan semua masalah itu menggerogoti kehidupan imannya, maka dia tidak layak untuk ada disebut anak Tuhan. Dua hal kita ada pelajari. Yang pertama, membangun fondasi yang kokoh. Kedua, mengatasi masalah-masalah kehidupan. Yang ketiga, bersiap untuk diasah ataupun dipangkas. Jadi kalau saudara mau bertumbuh, saudara siap untuk diasah oleh Tuhan, untuk boleh di pruning, diasah, dipangkas oleh Tuhan. Jadi kalau saudara menjadi anak Tuhan, saudara harus siap untuk dipangkas supaya bisa bertumbuh. Dan Tuhan akan melakukan itu buat saudara. Yohanes 15 ayat 1-2 dikatakan demikian. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakku adalah pengusahanya. Dan setiap ranting yang ada padaku yang tidak berbuah, ranting yang tidak berbuah dipotongnya. Dan setiap, bukan yang tidak berbuah aja lah, tapi setiap ranting yang berbuah juga dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Ini hal yang menarik loh. Ranting yang tidak berbuah itu dipotong, tapi yang berbuah dibersihkan, itu di pruning. Jadi kita harus siap diproses oleh Tuhan. Kadang-kadang dipotong, kadang-kadang harus dibersihkan. Pruning involves cutting off. Jadi pemangkasan itu melibatkan pemotongan cabang baik yang sudah mati dan pemotongan kembali cabang yang masih hidup, saudara. Jadi bukan hanya yang mati saja. Saudara mungkin berpikir, oh ini berbicara bahwa pruning ini untuk memotong cabang-cabang yang sudah mati saja. Tidak, saudara, bukan hanya yang mati, tapi yang juga masih hidup, dibersihkan, dipangkas.
Artinya apa sih saudara? Ya selain ya pasti dosa-dosa kita, Tuhan akan beracara, memproses segala hal-hal yang masih kurang baik, yang tidak baik dalam hidup kita. Tetapi juga hal yang baik. Mungkin kadang-kadang kita lupa. Kita sukses tapi kita sombong. Kita berhasil tapi cuma untuk diri kita sendiri dan keluarga kita. Kalau saudara sebagai orang percaya, saudara akan dipangkas. Mungkin hari ini saudara sedang mengalami pemangkasan oleh Tuhan. Mungkin Tuhan sedang memotong cabang-cabang yang kita rasa udah produktif nih Pastor Ed. Tapi kenapa sih Tuhan masih proses? Bukan hanya yang tidak produktif saja. God cut off branches. Tuhan memotong ranting-ranting yang kita rasa udah produktif. Tujuannya apa sih? Bukannya Tuhan jahat atau Tuhan iseng. Tujuannya supaya saudara bisa lebih produktif lagi. Supaya bisa menjadi lebih baik lagi, saudara. Tuhan tidak melakukan untuk menghancurkan hidup kita. Tuhan itu lebih peduli dengan hati yang baik dibandingkan hanya happiness saja. Tuhan lebih peduli dengan karakter kita daripada kenyamanan hidup. Kadang-kadang kita pikir udah nyaman, udah enak. Tapi karakter kita mungkin masih banyak yang perlu diproses. Masih banyak yang perlu dibersihkan. Masih banyak yang kadang-kadang harus dipangkas. Nah, bagaimana sih Tuhan memangkas kehidupan kita? Ya melalui orang seringkali. Artinya orang bisa, Tuhan memangkas melalui apa? Masalah, tekanan hidup orang. Ini 3 hal yang paling utama yang Tuhan bisa gunakan di dalam kehidupan kita. Untuk membersihkan, untuk memproses, untuk memotong. Orang-orang mulai mengkritik saudara. Menentang saudara, menantang saudara. Atau orang-orang mulai mempertanyakan saudara, start to question you. Meragukan keputusan yang saudara ambil. They will challenge your motive. Mereka akan menentang motivasi saudara. Tuhan akan pakai orang-orang. He will and He does use people. Untuk bagian, untuk memangkas, untuk memotong, untuk memproses kehidupan saudara. Supaya saudara ini bisa lebih berbuah lagi. Ibrani 12 ayat 11 dikatakan demikian. Memang ada waktunya untuk diajar, hukuman itu tidak menyenangkan hati kita. Memang pada waktu kita diajar, hukuman itu tidak menyenangkan hati kita. Melainkan hanya menyedihkan saja. Tapi kemudian dari itu, bagi kita yang sudah diajar, hukuman itu menyebabkan kita hidup menurut kemauan Allah dan menghasilkan perasaan sejahtera pada kita. Saudara mengerti hal ini. Disiplin dan pemangkasan itu tidak menyenangkan. Tapi kita harus bisa melihat hasil akhirnya. Reward, hadiah yang kita peroleh. Memang pruning, pemangkasan itu bukan sesuatu yang fun, yang enjoyable. Tidak, it's not pretty, nggak indah. Tapi it's for our future benefit. Untuk keuntungan kita di masa depan. Tujuan pemangkasan itu pasti positif. Bukan karena Tuhan marah sama saudara. Roma 8 ayat 1 dikatakan, sekarang tidak ada lagi penghukuman terhadap mereka yang hidup bersatu dengan Yesus Kristus. Pemangkasan yang Tuhan lakukan adalah untuk yang terbaik buat kita. Supaya apa? Supaya kita ini bisa bertumbuh, bisa lebih produktif. 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18 dikatakan, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang Tuhan kehendaki di dalam Yesus Kristus. Artinya pemangkasan, pruning comes in order that we may be more productive. Tujuan semua pemangkasan dalam perjalanan hidup ini, baik dipotong, dibersihkan, tujuannya bukan membuat kita jatuh, tapi untuk kita terus bisa naik, semakin diberkati, semakin berbuah. Yang terakhir, yang pertama membangun fondasi yang kokoh. Kedua, mengatasi masalah-masalah kehidupan, mengeliminasi.
Yang ketiga, bersiaplah untuk diasah dipangkas. Yang keempat, ini bonusnya, menanti untuk tuaian besar. Kalau saudara mau menjadi orang yang produktif, berbuah banyak seperti yang Tuhan kehendaki, saudara harus sabar untuk menunggu panen yang besar. Membutuhkan waktu yang singkat untuk menanam sebuah jamur, saudara, dibandingkan pohon beringin yang besar. Apakah saudara mau menjadi jamur yang gampang mati, yang gampang layu, atau saudara mau bertumbuh kuat, solid, seperti pohon jati, atau seperti pohon beringin yang kuat, yang kokoh, yang bisa melindungi? Pilihan ada di tangan saudara. Kenapa sih saudara mungkin bertanya, Pastor, kenapa saya? Kenapa Tuhan proses hidup saya begitu lama? Tapi saya ingin katakan, the best fruit ripens slowly. Yaitu buah-buah yang bagus, yang luar biasa, dibutuhkan waktu yang lama, proses, untuk akhirnya kita bisa berbuah produktif, bukan mengambil jalan pintas. Tadi my friend bilang, kalau dia memonopoli bisnis ini, itu dia dengan mudah bisa memonopoli dan bisa mendapatkan hasil uang yang banyak, saudara, dengan posisinya dia. Tapi dia bilang, saya nggak mau lakukan itu. Saya mau jalankan proses yang positif, yang baik. Saya nggak mau jahat. Kalau mau ngambil jalan pintas, mudah kita mungkin mendapatkan uang ini dan itu. Jadi kalau saudara mau berbuah banyak, berbuah lebat, saudara harus lakukan dengan hati yang benar, hati yang tulus. Firman Tuhan berkata dalam Pengkhotbah 3 ayat 1-8, untuk segala sesuatu ada masanya. Kalau saudara baca panjang sekali, tapi inti dari ayat 1 sampai ayat 8, segala sesuatu ada masanya. The point is, everything takes time. Karena ada waktunya menangis, ada waktunya tertawa, ada waktunya menabur, ada waktunya menuai. The point is, everything takes time. Segala sesuatu dibutuhkan waktu. Karena itu, before I end this sermon, never give up, jangan pernah menyerah. Karena Tuhan berjanji kita akan menuai. Tapi selama menanti tuaian itu datang, you gotta enjoy the moment, the season. Saudara harus menikmati musim yang Tuhan percayakan. Kadang-kadang musim itu musim penuh dengan tetesan air mata. Nikmati semua perjalanan bersama dengan Tuhan. God is pleased with you. Tuhan itu mencintai dan mengasihi kita dalam setiap fase kehidupan yang kita jalankan. Dia gak menunggu dulu kita menjadi sempurna baru dia mencintai kita. No, that's not the God that we know. Dan saudara terkasih, dia mengasihi saudara apa adanya. Dia tidak sekali-sekali meninggalkan dan membiarkan saudara. Jadi kita udah belajar 4 hal yang menarik untuk membangun fondasi yang kuat dan bisa menjadi orang yang produktif. Yaitu bangun fondasi yang kokoh. Itu yang paling penting di atas segala-gala. Akarnya dulu, saudara. Yaitu keyakinan kita, percaya kita dengan Tuhan. Or faith or believe in Jesus. Mengatasi masalah-masalah, artinya apapun yang coba mengganggu pertumbuhan kita, saudara susah deal with that. Ketiga, siap diasah, siap dibersihkan, siap dipangkas. Keempat, yaitu menanti tuaian besar. God is working to make you more God is working to make you more fruitful than you ever thought possible. Tuhan sedang bekerja untuk membuat saudara bisa bertumbuh, bisa berbuah. Di tahun 1968, ada seorang saintis yang luar biasa menemukan yaitu benih yang sudah tertanam 600 tahun lamanya, saudara, di kuburan Indians. Ya, ini benih yang sangat berharga sekali. Dan benih yang ditemukan yang sudah ditanam di kuburan
Indian selama 600 tahun. Kemudian diambil dan kemudian ditabur lagi di tanah yang subur. Dan ternyata benih ini menghasilkan, wow, satu hal yang sangat amazing sekali. Yang tadinya udah mati. Yang tadinya udah bahkan terkuburkan selama 600 tahun di kuburan Indian. Tapi ternyata ini bisa hidup lagi dan berbuah dan menghasilkan buah yang luar biasa. Hari ini mungkin saudara udah menjadi karpet usang yang tidak berarti dalam hidup saudara. Tidak dipandang sebelah mata, dibuang, disingkirkan. Saudara tidak punya nilai apa-apa lagi. Karena hidup saudara sudah menjadi sampah berpuluh-puluh tahun. Tapi hari ini dengarkan baik-baik. Ada satu kabar yang baik. Tidak ada kata terlambat. Saudara bisa mulai hari ini. Dan Tuhan will provide the power to change your life. Bukan hanya saudara sekedar hidup. But you will have a productive life. Berdoa supaya saudara berbuah. Dan buah roh itu berbuah lebat. Sehingga melalui hidup saudara banyak orang diberkati. Amin. Alright. We are so blessed bisa menyelesaikan khotbah berseri. Now it's time for us to give our best offering. Dan kita mau berikan yang terbaik. Dan saya percaya bahwa setiap pemberian kita yang diberikan dengan hati yang penuh dengan sukacita, dengan tulus, saya berdoa Tuhan akan gantikan 30, 60, bahkan 100 kali lipat ganda. Tuhan, Kau berkati setiap anak-anakmu yang siap mendukung pekerjaan Tuhan untuk Kias Kita Bisa. Dan kami bersyukur untuk khotbah berseri yang telah berjalan sampai hari ini. Dan kiranya kami bukan menjadi pendengar yang baik saja, tapi menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Dan blessing, materi, jasmani, rohani melimpah dalam kehidupan anak-anakmu. Amin. See you next week. God bless you.